Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Syauki. Di video kali ini kita akan belajar mengenai variabel, tipe data, dan output. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama adalah variabel. Pada JavaScript, tidak seperti pemrograman lain. Jika pada pemrograman Java, saat kita mau menuliskan variabel, maka kita harus menuliskan tipe datanya terlebih dahulu. Tidak dengan JavaScript, kita hanya menuliskan jenis variabelnya saja. Variabel pada JavaScript yang pertama ada var. Untuk menulisannya seperti ini. Dan bisa juga seperti ini. Jadi pertama kita deklarasikan nama variabelnya dulu. Kemudian kita isikan variabel itu dengan value. Yang kedua adalah let. Untuk penggunaannya sama seperti var tadi. Jadi bisa dengan dua cara. Kita tuliskan nama variabel beserta value-nya, atau kita tuliskan nama variabelnya dulu, setelah itu kita masukkan value-nya satu-satu. Dan ada satu lagi variabel yang spesial, yaitu cons. Untuk cons ini, kita tidak dapat merubah variabelnya. Jadi variabel itu hanya dapat diisi dengan satu value, tidak dapat diisi dengan berbagai macam value. Biasanya variabel cons ini digunakan ketika kita menggunakan Node.js. Saat kita menggunakan Node.js, biasanya itu ada beberapa package yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Dan agar variabelnya tidak berubah value, maka kita gunakan cons. Yang berikutnya ada output. Output di sini kita bisa memasukkan string atau tulisan secara manual dan bisa juga kita masukkan variabel. Langsung saja mari kita coba. Di sini kita buat folder terlebih dahulu. Satu titik dua variabel tipe data, dan output. Kita buka Visual Studio Code-nya. Setelah terbuka, kemudian kita masukkan folder tadi. Lalu create new file, index.html. Kemudian kita buat satu file lagi namanya index.js. Kita tutup sidebar-nya. Lalu buka file HTML. Jika menggunakan Visual Studio Code, kita ketikkan tanda seru. Lalu enter. Di sini kita masukkan file JavaScript-nya. Setelah itu kita save. Kita buka file JavaScript-nya. Kemudian kita ketikkan var a sama dengan 10. Kemudian kita console.log a. Save. Buka HTML-nya. Kemudian di sini kita klik kanan dan open with live server. Setelah terbuka, kemudian kita klik kanan dan inspect. Kita buka konsol. Dan di sini terlihat 10. Ini adalah nilai yang kita masukkan tadi.
Jadi di JavaScript-nya kita masukkan var a sama dengan 10, kita konsol log a, dan di sini tampil nilai dari a-nya yaitu 10. Kita clear konsol dulu. Lalu coba kita ubah dengan string text halo dunia, save, dan di sini berubah menjadi halo dunia. Nah, variabel a di sini kan kita tahu konsep variabel pada JavaScript itu dinamis. Jadi semisal kita mau ubah a menjadi halo dunia, itu bisa. Di sini kita ganti menjadi a. Kemudian kita lihat di konsol, tetap yang keluar halo dunia. Ini kita komentari, kemudian kita buat lagi let b sama dengan halo semua. Kita console.log b, maka di sini akan tampak halo semua. Kita ganti value-nya b sama dengan 20, dan di sini akan tampil 20. Kita komentari, kemudian kita coba jenis variabel yang ketiga yaitu const c sama dengan halo semuanya, console.log c, maka di sini tampil halo semuanya. Ketika variabel c ini kita ganti 10, maka di sini akan terlihat error. Karena apa? Const adalah variabel tetap. Value dari variabel const itu tidak dapat diubah. Oke, kita komentari. Kita save. Kemudian yang berikutnya ada tipe data. Yang pertama adalah number. Untuk number ya biasa berupa angka. Kemudian berikutnya ada string. Nah, di sini string kita bisa menggunakan kutip 2. Kita juga bisa menggunakan kutip 1. Dan juga kita bisa menggunakan backtick. Untuk backtick ini bisa dianggap string super. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita menggunakan backtick, kita bisa menambahkan variabel lain di dalam string tersebut. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita coba var d sama dengan 20, var e sama dengan Xiaogi, console.log halo semua, nama saya berusia. Tahun. Nah, di sini kalau kita lihat, tadi ini kita menggunakan petik 1. Saat kita simpan, ini akan berubah menjadi petik 2. Kenapa?
karena kita gunakan prettier. Kalau prettiernya kita disable, kita reload. Dan di sini kita rubah menjadi petik 1, maka tidak akan berubah. Kenapa tadi saat menggunakan prettier ini berubah? Karena petik 1 dan petik 2 pada JavaScript itu konsepnya sama. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat ya. Halo semua, nama saya Syaugi, saya berusia 20 tahun. Tetapi kalau kita menggunakan backtick, ini kita komentari, prettiernya kita aktifkan kembali. Kemudian console.log, kita gunakan backtick. Untuk backtick itu tempatnya di sebelah kiri angka 1. Kita masukkan halo semua, nama saya. Kita masukkan tanda dolar dan kurung kurawal. Kemudian masukkan variabel E. Saya berusia tahun. Karena tadi Visual Studio Code-nya habis kita reload, jadi harus kita start live servernya kembali. Buka konsolnya. Dan di sini tampak hasilnya. Halo semua, nama saya Syaugi, saya berusia 20 tahun. Dan ini menggunakan backtick. Jadi kita tidak perlu menggunakan seperti yang ini tadi. Halo semuanya, halo semua, nama saya plus variabel, saya berusia plus variabel dan tahun. Kita komentari yang ini. Berikutnya itu ada boolean, yaitu true dan false. Untuk berikutnya ada tipe data array. Tipe data array itu biasanya kita gunakan untuk menyimpan lebih dari satu value ke dalam satu variabel. Contohnya itu seperti ini, dan bisa juga kita gunakan seperti yang ini. Kita coba. Var f sama dengan Syaugi Salim Amar. Atau kita juga bisa menggunakan var g sama dengan new array g0. Untuk array pada JavaScript kita mulai dari indeks ke 0, bukan indeks pertama. 0 sama dengan Syaugi G1 sama dengan Salim G2 sama dengan Amar. Kita save.
lalu kita tampilkan di konsol. Untuk tipe data array ini bisa kita tampilkan datanya satu persatu. Contohnya seperti ini. F0. Kita buka browsernya. Dan di sini tampil value ke 0 dari variabel F. Kemudian bisa juga kita gunakan G2 untuk menampilkan value kedua dari variabel G. Value ketiga dari variabel G. Kita komentari. Dan yang terakhir ada tipe data objek. Untuk tipe data objek itu penulisannya seperti ini. Dan biasanya tipe data objek itu digunakan untuk menyimpan value yang terstruktur. Penulisannya bisa menggunakan ini atau bisa juga seperti ini. Jadi kita coba saja. Farha sama dengan, untuk objek kita awali dengan kurung kurawal. Lalu kita isikan nama. Bukan menggunakan sama dengan, tapi menggunakan titik 2. Syaugi. Email. syaugi@gmail.com. Atau bisa juga seperti ini. Nama Salim. Email salim@gmail.com. Dan nomor HP 0812345667. Nah, untuk mencetak variabel objek ke dalam konsol, maka kita gunakan console.log nama variabelnya titik nama. Maka akan tampil namanya Syaugi, atau bisa juga variabel titik email. Maka akan tampil emailnya. Atau bisa kita gunakan variabel i titik nomor HP. Maka di sini akan tampil nomor HP-nya. Ya, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.